Halo teman semua, jumpa lagi dengan channel Lutfi 21. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita film perang yang diangkat dari kisah nyata pasukan Red Wing yang ditugaskan untuk membunuh pemimpin pasukan Taliban. Film ini diberi judul Lone Survivor. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dengan intro. Pada pagi hari yang cerah, dengan kondisi yang sangat amat senang dan nyaman, di pangkalan udara Bagram terlihat Mike yang baru saja bangun tidur dan tak lama memegang handphone berkirim pesan dengan kekasihnya. Keduanya membicarakan tentang pernikahan untuk kekasihnya itu yang segera berlangsung. Tak lupa dengan Matt juga bangun tidur langsung chatan dengan istrinya melalui email. Kemudian Nick membangunkan timnya, yaitu Marcus dan Danny. Selanjutnya mereka pun berkumpul untuk sarapan pagi dan berbicara dan bercanda-canda. Tidak lama kemudian, mereka pun dipanggil untuk rapat karena tim mereka yang bernama Red Wing terpilih menjalankan misinya. Selanjutnya mereka pun berkumpul membahas titik-titik misi mereka nanti. Di sisi lain terlihat kelompok pemberontak Taliban yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ahmad Shah. Ahmad Shah yang memiliki anak buah sebagai tangan kanannya yang bernama Tarak. Pada saat itu, mereka mengeksekusi salah satu warga di desa tersebut karena ketahuan membantu tentara Amerika. Setelah pasukan Red Wing selesai rapat, mereka semua berkumpul untuk makan siang dan berbicara strategi untuk membunuh targetnya. Selanjutnya, mereka semua mempersiapkan senjata masing-masing untuk dibawa pada misi tersebut, dan kemudian mereka pun berangkat menggunakan helikopter dan misi tersebut dimulai. Pada pagi hari yang sangat-sangat gelap tersebut, mereka sampai di titik awal perjalanan mereka. Mike, Matt, Danny, serta Marcus turun dari helikopter tersebut. Setelah helikopter itu pergi, akhirnya mereka mulai bergerak. Di sepanjang perjalanan, Danny selalu mengabarkan titik demi titik lokasi yang mereka lalui ke markas pusat agar posisi mereka terpantau. Setelah itu, salah satu dari mereka berpencar, namun saat Marcus mengintai pasukan Taliban di bawah, di situ mereka menyadari bahwa mereka saat ini tidak bisa melihat target dengan jelas. Mike pun memutuskan untuk pindah ke tebing lainnya. Setelah tiba di tebing yang tinggi, akhirnya mereka dapat memantau dengan jelas pergerakan pasukan Taliban. Mike mengeluarkan teropongnya. Di bawah sana ia melihat pasukan Taliban yang jumlahnya sangat banyak. Setelah lama mencari, akhirnya Mike temukan pimpinan Taliban tersebut, Ahmad Shah. Marcus yang sebagai sniper pun berencana langsung menembak Ahmad Shah. Namun, Mike melarangnya karena mereka harus menunggu markas pusat terlebih dahulu. Sedangkan sinyal saat itu benar-benar hilang. Mike memerintahkan timnya untuk berjaga terlebih dahulu sampai radio mereka dapat terhubung lagi. Waktu pun terus berlalu. Tak ada yang bisa mereka lakukan sebelum perintah masuk. Mereka hanya bisa menunggu dan bersembunyi di tempat tersebut. Marcus yang sebagai sniper pun berencana langsung menembak Ahmad Shah. Namun, mereka melarangnya karena mereka harus menunggu perintah
markas pusat terlebih dahulu. Sedangkan sinyal saat itu benar-benar hilang. Mike memerintahkan timnya untuk berjaga terlebih dahulu, sampai radio mereka dapat terhubung lagi. Waktu pun terus berlalu, tak ada yang bisa mereka lakukan sebelum perintah masuk. Sebagian ketiduran dan sebagian berjaga-jaga, hingga tiba-tiba Danny melihat ada pergerakan di dekat lokasinya tersebut. Mereka semua pun langsung terbangun karena melihat adanya kambing-kambing yang muncul. Gak lama kambing-kambing tersebut datang. Ternyata di belakang ada 3 pengembala kambing tersebut. Semua pun panik, siap-siap membidik dikarenakan. Lalu saat sudah di depan mata, mereka pun langsung keluar dan segera menyergapnya. Akhirnya 3 orang pengembala kambing tersebut diikat di pohon. Mike menyuruh Danny untuk terus mencoba menghubungi markas, namun radio belum bisa mendapatkan sinyal. Mike pun terpaksa menggunakan alat komunikasi yang ia sita itu menghubungi markas. Namun saat Mike ingin berbicara dengan sersan, tiba-tiba telepon terputus. Karena terjebak di sana, tak ada jalan lain. Mike berencana pindah tempat untuk mencari sinyal. Tapi sebelum pergi ke bukit lain, mereka bingung dengan ketiga orang itu. Mike memberikan 3 pilihan. Yang pertama, melepaskan tahanan tersebut, kemudian pergi ke bukit mencari sinyal. Tapi resikonya adalah setelah ketiga orang itu dilepaskan, mereka pasti melapor kepada pasukan Taliban di bawah, dan pasukan Taliban langsung mengejar ke atas. Pilihan kedua, membiarkan mereka terikat dan pergi ke bukit lain. Tapi resikonya bila sampai malam, tak ada satupun orang yang menemukan ketiga orang tersebut. Untuk membuka ikatan, mereka maka akan mati dimakan buas. Lalu pilihan ketiga, membunuh ketiga tahanan itu. Setelah mendengar 3 pilihan tersebut, dan keputusan yang diambil Mike adalah melepaskan ketiga orang tersebut. Mike berkata bahwa misi kali ini telah gagal. Ini fokus utamanya adalah berusaha secepat mungkin mencari sinyal radio untuk menghubungi markas, sambil berharap bantuan datang lebih cepat dibandingkan pasukan Taliban. Akhirnya 3 tahanan itu pun dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, sampai di bukit lain, ternyata radio tersebut masih juga belum dapat sinyal. Mike lalu memerintahkan mereka semua untuk berjaga-jaga, sedangkan mereka akan mengecek lokasi di sekitar. Tapi pas Mike melihat ke sekeliling bukit, ternyata mereka tersebut sudah dikepung oleh pasukan Taliban yang sedang mencari keberadaan mereka. Yang dilaporkan 3 sandera tadi. Mike segera kembali, langsung memberitahukan semuanya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan terjadi kontak senjata. Satu demi satu, pasukan Taliban mulai terlihat mengendap-endap di balik pepohonan untuk mengintai mereka. Mike kini telah memberikan izin menembak. Semua anggota telah bersiap-siap siaga, dan setelah berhasil menembak pengintai tersebut, tiba-tiba muncul pasukan Taliban yang begitu banyak. Lalu perang pun dimulai. Terpaksa mereka semua bersiap melompat dan semua pun berhasil selamat. Di beberapa menit yang tenang itu, sekilas mereka berhasil lolos dari kepungan pasukan Taliban. Tapi Markus yang sedang memeriksa keadaan di atas mereka. Akhirnya Mike, Matt, dan Danny pun segera berlari. Setelah Markus berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang turun ke bawah, ia kemudian mulai berlari menyusul mereka.
Di situ Danny yang sedang berlari pun mulai merasakan kaki dan badannya yang terluka parah. Pada akhirnya, ia terjatuh dan tertinggal. Beruntungnya Markus datang lalu segera membantunya berlari. Setelah mereka berhasil bersembunyi di bebatuan, namun di situ psikologi Danny mulai kacau, yang membuat ia terus-menerus mengoceh, tak terkendali, dengan suara yang sangat keras, hingga membuat posisi mereka ketahuan. Markus terus berusaha menenangkannya sambil melihat kondisi Mike dan Matt yang juga terluka parah. Tapi pas pasukan Red Wing baru bangun, mereka menarik napas dan beristirahat. Kelompok Taliban pun datang lagi, lalu kemudian menembaki mereka. Akhirnya Mike memutuskan segera kabur lagi, mencari tempat aman. Namun sayangnya lagi-lagi tempat tersebut adalah jurang. Dengan keadaan mereka yang sudah terluka parah, Mike lalu menyuruh Matt untuk melempar bom asap dan segera pergi, tapi Danny yang kesulitan berjalan digotong oleh Markus. Mereka terus berusaha menghindari tembakan demi tembakan pasukan Taliban. Lalu pada saat Mike dan Matt telah melompat duluan, tiba-tiba sinyal mulai muncul walaupun masih kecil. Kemudian Mike memerintahkan Matt untuk membackup-nya dan Markus yang akan menjemput Danny tertinggal. Saat akan naik, keadaan di sana pun udah benar-benar sangat kacau. Akhirnya di momen itu Mike seorang memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghubungi markas pusat dari atas tebing sana, yang mungkin sinyal di sana akan lebih baik walaupun tak ada jaminan. Mendengar hal itu, Markus berusaha menahannya, tapi keputusan Mike udah bulat. Kemudian ia memberikan sisa amunisinya pada Markus, lalu berkata bahwa Never end the fight. Mike dengan cepat berjalan sendiri, sementara Matt dan Markus membackup dari belakang. Setelah Mike sampai di atas, ia mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi markas. Di situ ia mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok dalam kontak senjata. Namun karena Mike tak tahu di mana titik koordinat mereka, maka Mike hanya bisa menyebutkan ciri-ciri lokasinya. Sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi. Mike terlihat begitu senang karena setelah ini mereka kesulitan sinyal, kini telah berhasil menghubungi pangkalan dan meminta bantuan. Namun posisi Mike di situ membuat pasukan Taliban dengan mudah menemukannya. Begitupun dengan Danny yang tertinggal di atas itu, terlihat tak berdaya lagi, hingga akhirnya kini hanya tinggal Matt dan Markus tersisa berdua karena pasukan Taliban yang terus mendekat mengepung mereka. Maka mereka pun memilih untuk berpencar perlahan demi perlahan mundur. Lalu datanglah 2 helikopter misi pasukan bantuan. Betapa bahagianya mereka karena setelah habis bertahan selama ini dalam pertempuran sangat panjang, kini akhirnya mereka berdua bisa selamat. Markus lalu berteriak sekencang mungkin sambil memanggil Matt yang posisinya terpisah jauh dari Markus.
Melihat hal itu, helikopter satunya lagi pun jadi sangat panik hingga sang pilot pun membelokkan kemudinya dan pergi kabur dari medan tersebut karena posisi mereka tak aman dan meninggalkan Markus bersama Matt yang masih terjebak di pertempuran di bawah sana. Matt Markus yang ditinggalkan disitu pun terlihat sangat kecewa. Kemudian Matt yang terpisah sendiri dari Markus tiba-tiba bertemu lagi dengan pasukan Taliban yang terlihat kacau, berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus melawan pasukan Taliban. Di sisi lain, Markus yang sedang mencari keberadaan Matt, ia terkena tembakan misil RPG hingga membuatnya terpental, jatuh ke bawah. Pasukan Taliban yang melihatnya langsung segera turun memeriksa keberadaan. Beruntungnya Markus di situ langsung mengambil senjatanya, kemudian bersembunyi di balik bebatuan. Terlihat sebuah helikopter yang akan menyelamatkannya. Namun karena mereka tak menemukan keberadaan Markus dan yang lain, akhirnya mereka pun menganggap bahwa para tim Red Wing telah gugur dan segera pergi meninggalkannya lagi. Perjalanan itu betapa bahagianya dia saat menemukan sebuah rawa. Di situ ia menceburkan diri, minum sebanyak mungkin di dalam air. Setelah hampir 2 hari lamanya ia berperang, akhirnya ia pun dapat minum air dengan puas. Namun tak lama setelah itu Markus kaget saat melihat warga sipil setempat. Markus yang terkejut pun langsung segera mengeluarkan granat untuk mengancamnya, tapi warga meminta Markus untuk tetap tenang karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Sekilas Markus tak percaya dengan warga tersebut. Setelah itu Markus dibawa ke sebuah desa. Di sana terlihat memandangi Markus dengan tatapan begitu sinis. Ia lalu dibawa masuk dengan orang tersebut untuk menyembunyikannya. Di dalam rumah itu Markus yang masih tak percaya mengancam mereka dengan sebuah granat. Namun pria tadi berusaha menenangkannya untuk percaya kepada keluarga tersebut. Awalnya Markus tampak heran kenapa orang Afghanistan yang mau menolong orang asing asal Amerika, dan kemudian ia mengeluarkan sebuah peta lalu meminta tolong pada pria itu memberitahukan keberadaannya ke pangkalan Amerika yang ada di Bagram. Kemudian setelah warga di situ pun pergi mengantarkan surat tersebut, di luar rumah terdengar sebuah keributan. Ternyata pasukan Taliban sudah mengetahui keberadaan Markus di desa tersebut. Markus pun segera diseret di tempat pemenggalan. Tapi warga desa langsung mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan pasukan Taliban itu. Di sini barulah terlihat bahwa ternyata bukan Amerika saja yang berusaha memerangi pasukan Taliban, tapi ternyata di Afghanistan sendiri juga terjadi perang saudara antara warga pro-Taliban dan juga warga membenci pasukan Taliban tersebut. Para pasukan Taliban akhirnya mundur. Kemudian Markus dibawa kembali di dalam rumah. Markus di situ berusaha mengobati luka-lukanya. Ia mulai mengeluarkan satu demi satu peluru dan serpihan besi yang menancap di tubuhnya. Karena rasa sakit teramat perih, Markus pun pingsan. Keesokan harinya, saat ia tersadar, ia lalu diberi makan, minum, sambil mengobrol tentang Amerika dengan pria penyelamat tersebut. Namun di situasi yang tenang,
Semua penduduk di sana pun panik. Datanglah helikopter-helikopter tempur Amerika. Yang langsung menyerang habis-habisan para pasukan Taliban di bawah sana. Akhirnya pasukan Amerika datang menyelamatkan Markus, dan setelah menunggu bantuan sangat lama, kini Markus benar-benar bisa pulang. Thank you. Comes with me. Mama. Di dalam helikopter itu pun, Markus dioperasi di tengah perjalanannya menuju markas, dan di tengah kesadarannya, perlahan demi perlahan mulai hilang. Ia mengingat pengorbanan rekannya yang telah gugur.